Oke, dibuka ya halaman 97, yaitu menyusun teks pidato. Biasanya nih teman-teman dengar orang pidato itu kapan sih? Kapan aja? Biasanya kita dengar orang pidato itu kapan? Oke, ada yang bilang saat Agustusan. Ada contoh lain, biasanya acara pernikahan atau hajatan, seminar, dan lain-lain. Agustusan, terus misalkan ada event-event tertentu, misalkan apa ya, peringatan Hari Kartini, misalkan. Acara sekolah, kenaikan kelas, oke. Berarti udah familiar ya, seperti pidato itu apa sih, ini orang ngapain, oh orang ini pidato, udah paham ya. Oke, kita lihat nih, halaman 97. Jadi sebelum kita belajar pidato, nah sekarang kita mau membagi kategorinya dulu nih. Pertama, pidato itu kan cara penyampaian informasi dengan cara lisan. Lisan itu maksudnya lewat mulut kan. Nah, bagaimana cara orang menyampaikan informasi dengan lisan itu dibagi dua, yaitu pertama, yaitu penyampaian pesan tanpa diberi tanggapan secara langsung. Nah, maksudnya apa sih? Kan ini ada dua orang, misalkan dua pihak. Jadi yang pertama adalah pihak si pemberi pidato, dan kemudian yang pihak kedua itu yaitu orang yang mendengarkan. Nah, pihak yang kedua ini dia tidak memberi tanggapan secara langsung dari pihak pertama. Nah, itu tadi contohnya yang tanpa diberi tanggapan secara langsung. Contohnya seperti ceramah, pidato, pengumuman, ataupun khotbah. Nah, di lain pihak, tes, 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 tes. Suara saya ada ya? Oke. Di lain pihak, ada penyampaian pesan yang disertai dengan pemberian reaksi. Jadi ada timbal baliknya dari pihak yang kedua itu. Contohnya waktu diskusi atau rapat. Jadi kan misalkan si A berbicara sesuatu, nanti si B dia akan menanggapi. Misalkan, oh setuju atau tidak setuju. Dia melakukan diskusi ataupun dan seterusnya. Nah, itu jadi dua jenis kategori bagaimana cara informasi ini disampaikan melalui lisan. Yang pertama yaitu tidak ada tanggapan secara langsung. Ya contohnya seperti ceramah, pidato, pengumuman, ataupun khotbah. Kemudian yang kedua yaitu disertai dengan pemberian reaksi atau respon dari penyimak. Oke. Nah, sekarang kita yang pidato ini yang ini ya, tidak ada respon atau tanggapan dari si penyimak. Apa sih pidato itu? Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Nah, jadi yang dengerin banyak orang. Bukan cuma kata-kata nanti yang didengerin, tapi yang dilihat juga body language. Makanya kenapa kadang-kadang orang-orang itu
pakai body language yang kayak ngangkat tangan, misalkan, atau misalkan menggerakkan badannya, condong ke kiri, ke kanan. Nah, saya pengen lihat itu waktu kalian pidato. Ada body language-nya juga. Nah, kemudian bagaimana cara membuat teks pidato? Langkah-langkahnya itu apa? Yang pertama, menyusun pokok pikiran. Nah, jelas ya kita tahu mulai dari yang garis besarnya, temanya apa, kemudian apa yang mau kita bicarakan. Misalkan untuk saat ini saya nanti kasih contoh pidato dengan tema pendidikan. Dalam pidato ini dia bercerita tentang pentingnya bahasa Inggris. Kenapa sih bahasa Inggris itu penting? Nah, jadi misalkan pokok pikirannya, misalkan pertama, pentingnya belajar bahasa Inggris. Misalkan kedua, kenapa bahasa Indonesia saja tidak cukup. Ketiga, misalkan karena bahasa Inggris dipakai di berbagai bidang dan untuk berkomunikasi dengan negara lain. Nah, itu pokok pikirannya. Kemudian, pokok pikiran ini, yang nomor kedua, yaitu dijadikan kalimat-kalimat pokok lebih panjang. Nah, misalkan seperti tadi saya kan bilang pokok pikirannya karena bahasa Inggris digunakan di berbagai bidang. Nah, nanti tambahin tuh. Karena misalkan bahkan di olahraga, misalkan waktu kita mau ikut olimpiade, olimpik ya namanya, olimpik, atau mungkin untuk teknologi, bidang kesehatan, semuanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi dijabarkan. Jadi dari satu pokok pikiran dijabarkan menjadi kalimat pokok. Kemudian menyusun kerangka pidato. Lalu kita menyampaikan pidato berdasarkan kerangka yang telah disusun. Bagian dari naskah pidato biasanya ada 3 bagian. Yang pertama bagian pendahuluan. Oke, yaitu berisi latar belakang masalah. Nah, misalkan dia membicarakan, dia kayak apa ya, pertama itu mengungkit-ungkit dulu, berbahasa basi dulu, misalkan, oh bahasa Inggris sekarang ini menjadi lebih populer, misalkan lebih banyak penggunanya, nah itu contohnya, latar belakangnya dulu. Nah, kemudian lanjut membicarakan bagian isi, yaitu inti pidato, pikiran-pikiran yang hendak diuraikan. Lalu dia berbicara misalkan, oh bahasa Inggris ini penting karena digunakan untuk A, B, C, D. Nah, seperti itu. Kemudian bagian penutup, akhir dari pidato. Bisa juga dia, setelah dia berbicara panjang lebar, oh kegunaan bahasa Inggris ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kemudian dia di akhirnya membuat kesimpulan. Atau mungkin dia membuat ajakan, seperti ayo, mari. Nah, seperti itu. Ini loh pentingnya bahasa Inggris, mari kita sama-sama belajar bahasa Inggris, misalkan seperti itu. Nah, sebelum kita belajar metode dalam berpidato, saya mau kasih contohnya. Ini teman-teman bisa lihat nggak ya? Kelihatan jelas nggak ya? Ini wordnya kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya? Oke, ini contohnya seperti yang saya bilang tadi, tema pendidikan, dia berbicara tentang pentingnya berbahasa Inggris, pentingnya belajar bahasa Inggris. Nah, bagian-bagiannya jelas ya. Yang pertama dia mengucapkan salam. Nah, kemudian dia menyapa. Menyapa yang terhormat, siapa yang hadir, misalnya kepala sekolah atau mungkin stafnya. Kalau misalkan waktu 17 Agustus, misalkan ketua Pak Camat atau Pak Lurah, ya siapapun yang orang-orang yang dipertinggikan jabatannya. Nah, seperti itu, menyapa siapa. Kemudian
apakah teman-teman atau yang lainnya. Nah, seperti ini juga dia biasanya baca sholawat dulu ya. Nah, ini kelihatan ya layarnya. Sama saya warna-warna itu kelihatan juga ya. Nah, kemudian dia mulai masuk nih. Dia tanya, tentu beragam alasan dan pendapat akan muncul ketika mendengar pertanyaan, pentingkah belajar bahasa Inggris? Nah, dia sudah mulai memancing. Dia sudah memulai memancing para audiensnya. Dia tahu, oh oke, kita akan mengenalkan hari ini kita akan belajar pentingnya belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian dia membuat statement, tentu ada yang bilang belajar bahasa Inggris itu penting. Nah, lalu dia menjelaskan, oh iya, jangan lupa waktu nanti berpidato kita juga harus menggunakan kalimat yang menyapa orang lain. Misalkan gini, hadirin sekalian, atau hadirin yang terhormat, teman-temanku sekalian, oh Bapak, Ibu. Nah, sekali-sekali kita jangan asik sendiri, tapi kita juga harus ingat menyapa teman-teman yang lainnya. Nah, seperti kalau contoh di sini dia menggunakan hadirin yang sekalian. Hadirin sekalian, berangkat dari sebuah pertanyaan mengenai pentingkah belajar bahasa Inggris. Menurut kalian, seberapa pentingkah bahasa Inggris untuk dipelajari? Nah, dia juga mengajak para hadirin untuk berpikir, bukan hanya mendengar, oh iya ya, ini penting ya, seperti itu. Bahasa Inggris merupakan salah satu dari beberapa bahasa internasional yang digunakan di banyak negara selain bahasa Arab dan Cina. Nah, dia sudah mulai membicarakan poin-poinnya. Oke, ini nih, bahasa Inggris itu penting. Banyak dipakai untuk bahasa internasional. Nah, ini nanti saya upload, nanti dibaca. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang berasal dari negara Inggris, kemudian menyebar melalui penguasaannya sampai menyentuh benua Amerika, kemudian bahasa Inggris digunakan di sana. Nah, ini juga kemudian dia memberikan contoh-contohnya dari paragraf pikiran yang tadi. Dia mengembangkan bahasa Inggris merupakan bahasa internasional untuk bisnis, olahraga, akademik, ilmu pengetahuan, teknologi, periklanan, dan diplomatik. Apakah kita mesti bertanya jika ternyata bahasa Inggris banyak digunakan di hampir semua bidang oleh banyak negara di dunia? Nah, lebih menekankan lagi. Dia mengajak lagi. Nah, tapi dia juga memberitahu bahwa di negara ini banyak orang yang kurang setuju mengenai pentingnya belajar bahasa Inggris. Mereka berpendapat, mengapa kita harus belajar bahasa Inggris ketika kita masih memiliki bahasa sendiri, bahasa Indonesia, yang digunakan sebagai bahasa nasional dan pemersatu negara kita. Nah, kemudian setelah dia menyampaikan ide-ide pokoknya, dia membuat kesimpulan dan penutup. Tidak banyak yang saya bisa katakan hari ini, hanya beberapa bait kata di atas yang dapat saya sampaikan kepada kalian pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya minta maaf atas kesalahan-kesalahan saya, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum. Nah, seperti ini contohnya. Jadi walaupun nanti kalau ini pidatonya mungkin hanya sekitar 7 menit. Sepanjang apapun pidato, biasanya pasti ada 3 bagian ini, yaitu bagian pendahuluan, isi, kemudian penutup. Nah, kalau misalkan tadi sudah saya kasih contoh pidato tema pendidikan,
Kira-kira udah ada gambaran belum ya kalau misalkan nanti mau bikin pidato, temanya apa, atau mungkin hal-hal yang akan saya bicarakan apa, sudah ada kepikiran belum ya? Ada kepikiran belum? Dari yang tiga bagian tadi, lalu juga tadi cara-caranya, langkah-langkah membuat teks pidatonya. Pertama, menyusun pokok pikiran, kemudian merumuskan pokok pikiran menjadi kalimat pokok. Kemudian menyusun kerangka pidato, menyampaikan pidato. Rencana saya sih untuk semester ini sama seperti semester yang lalu. Tugasnya ada 4 macam. Kalau semester lalu kan pertama ada narasi, eksposisi, deskripsi, sama merangkum ya. Untuk yang semester ini saya tugasnya sejauh ini sih rencananya yang pertama argumentasi. Kemudian yang kedua membuat teks pidato. Nanti yang ketiga itu membuat karangan persuasif. Yang keempat melakukan wawancara. Nah, jadi kurang lebih tugasnya ada 4 itu. Dan menyusun teks pidato serta membacakan pidato, saya harap bisa dilakukan dan bisa jadi salah satu penilaian untuk bahasa Indonesia. Udah kepikiran nggak? Udah ada pikiran nggak? Atau masih bener-bener nggak ada pikiran apapun? Apa udah ada bayangan? Nah, kalau misalkan gini nih, contohnya, kalau misalkan saya suruh eh, Mbak Tira Maya gitu misalkan, pidato waktu di event Kartini, kira-kira Mbak Tira Maya ngomongin apa ya? Atau mungkin Mbak Sutini, atau mungkin Mbak yang lain misalkan, saya minta tolong di event peringatan Hari Kartini, saya minta tolong untuk membacakan pidato. Kira-kira yang dibicarakan apa ya nanti? Kira-kira saya mau tanya dulu nih. Nah, misalkan Hari Kartini nih, saya Mbak Julia, ayo Mbak, silakan pidato untuk event peringatan Hari Kartini. Kira-kira garis garis besarnya seperti apa ya? Pokok-pokok pikirannya atau mungkin kalimat pokok yang ingin dibicarakan waktu Kartini. Ayo coba di-share. Kalau Mbak Tira Maya menjawab tentang pendidikan. Kalau yang lain ada yang punya ide? Kalau Mbak Sonia atau Mbak Santi, Mbak Jasmine, Mbak Ayu, Mbak Waryanti, Mbak Sutini, Mbak Naswa Azali. Oke, kalau Mbak Julia menjawab akan membicarakan tentang emansipasi wanita. Kalau yang lain, mungkin nggak ada yang bicara tentang misalkan wanita karir, atau mungkin membicarakan tentang persamaan gender, jadi laki-laki dan perempuan itu sama.
Atau mungkin ada yang membicarakan tentang wanita yang berprofesi, di mana profesi itu membutuhkan kekuatan, atau mungkin profesi itu biasanya dilakukan oleh pria. Misalkan berbicara tentang wanita yang menjadi supir taksi atau supir busway, misalkan seperti itu. Oke, kebanyakan jawabnya pendidikan atau mungkin emansipasi ya. Ya, biasanya tentang pentingnya pendidikan. Oke. Wanita kan nggak boleh cuman di dapur aja gitu, tapi nggak tahu apa-apa. Toh kan pada akhirnya nanti seorang wanita harus menjadi ibu, di mana dia yang mendidik anak-anaknya. Oke, kayaknya emang udah ini ya, udah ada bayangan lah kalau misalkan Hari Kartini mau bicarain apa. Nah, kalau sekarang misalkan acaranya itu tentang Sumpah Pemuda. Kalau tanggal 28 Oktober. Kira-kira yang mau dibicarakan apa ya? Adalah Hari Sumpah Pemuda. Lalu apa nih pokok pikirannya atau mungkin kalimat pokoknya? Biasanya kalau Sumpah Pemuda ini, ayo kalau Mbak Ayu misalkan, Mbak Ayu Anggita Sari, misalkan ditunjuk nih, ayo Mbak silakan berpidato pada acara Sumpah Pemuda. Kira-kira yang dibicarakan apa? Kebanyakan akan ini ya, membicarakan tentang semangat juang anak-anak muda. Anak-anak muda itu yang mau bersatu, menggunakan bahasa yang satu, menggunakan walaupun berbeda-beda, dia tetap mau bersatu dan bersemangat membangun Indonesia. Nah, itu contohnya kalau misalkan dalam setiap event berarti ada pokok pikiran tersendiri. Jadi nggak bisa setiap event itu dipukul rata, tapi setiap event itu biasanya punya ciri khas tertentu yang dibicarakan. Oke, berarti langkah membuat teks sudah paham ya. Bagian naskah pidato tadi juga udah paham ya sepertinya. Kan bisa dilihat dari contohnya tadi ya, ada bagiannya. Oh, ini yang bagian pendahuluan, kemudian ini isinya, pokok-pokoknya, kemudian bagian penutupnya. Masih ada yang bingung soal langkah menyusun pidato ataupun bagian-bagian naskah pidato? Masih ada yang bingung? Ini kok paling mentok kelasnya ini ya. Kalau ada yang tahu Mbak Mailda
Mailda Yulia nggak? Ada yang tahu Mbak Mailda Yulia? Kenapa kok nggak ini ya? Kenapa nggak online? Nah, semester ini yang online mungkin paling mentok 9 atau 10. Kalau misalkan semester yang lalu, saya lihat itu bisa sampai bahkan 16. Atau memang berkurang semangatnya, atau karena Imlek nih, makanya masih pada sibuk. Soalnya, iya itu semester lalu sampai bahkan sampai 15. Banyak yang nggak bisa login. Oh, kenapa ya nggak bisa login? Eh, apa ini ya kan udah dibagikan user sama passwordnya kan? Iya, soalnya saya lihat kok ini ya yang semester ini agak berkurang yang datang, cuman 9. Bentar, bentar, bentar. Salah password terus. Oh, mungkin coba ditanyain ke bagian akademik soal password sama usernya. Soalnya ini ya, sayang sekali kalau misalkan nggak bisa online. Jadi kita juga harus tahu masalahnya apa. Jadi cepat ditangani masalahnya. Yang 15 itu gimana? Jadi kalau pakai laptop lancar. Yang 15 itu bareng sama angkatan 1. Kita nggak pernah sebanyak itu. Loh, waktu itu loh pakai apa? BBB apa Big Bluetooth apa itu yang semester lalu kayaknya banyak kok yang masuk sampai sampai 15 pernah itu yang paling paling banyak. Waktu waktu semester lalu kan yang angkatan 1 pakai Wizik. Yang kita kan pakai beda sendiri. BBB itu kan lancar tapi kadang suara hilang. Oke. Ya sebagian ada yang sibuk. Nah, itu saya bingungnya apa memang karena ini dekat sama Imlek, jadi kan pada sibuk semua, atau memang lagi semangatnya turun nih. Waktu pakai BBB masih bisa kalau pakai HP. Oke. Hmm, oke. Kalau pakai Wisik nggak bisa ini, nggak bisa pakai HP. Nah, ya, ya. Ya mungkin juga Lebaran itu. Nah, jadi kalau dari diskusi yang saya tangkap ini, berarti pertama mungkin karena Lebaran itu kan, mau Imlek itu. Yang kedua memang lebih susah loginnya. Maksudnya kan nggak semua kan pakai ini kan, nggak semua ada laptop atau mungkin tab. Jadi kadang-kadang ada yang pakai HP aja kan.
Nah, HP tap aja nggak kuat, misalnya nggak kuat nggak bisa login gitu. Kalau muter-muter itu berarti masih loading sih. Atau kenapa ya? Sudah pernah tanya ke bagian akademik, karena sayang banget loh. Ini kan udah pertemuan ketiga, terus udah berapa SKS itu yang udah kelewatan, udah hampir kemarin 5 tambahin 3 berarti udah 8 SKS kan kurang, udah banyak materi yang kelewatan. Sayang materinya aja, udah yang lainnya belajar terus maju tapi ada yang ketinggalan gitu. Oke, nanti mungkin kalau misalkan masalah yang login atau salah password, mungkin coba ditanyakan ke bagian akademiknya, ke bagian ke bagian akademik ya. Coba ditanyakan, mungkin salah passwordnya atau mungkin bisa dicarikan solusinya. Kalau misalkan kendalanya adalah Imlek masih pada sibuk, oke, itu mungkin memang harus ditolerin ya. Tapi pesan saya, walaupun sibuk, nanti tugasnya jangan lupa dikerjain. Saling ingetin ke teman-temannya. Soalnya itu masuk penilaian. Oke, lanjut nih. Berarti yang dari ini bagian naskah pidato sama langkah membuat teks pidato masih ada yang bingung nggak? Kalau nggak bingung, kalau maksudnya udah beres semuanya, kita lanjut. Kita lanjut lagi ke metode-metode dalam perpidato. Oke, halo. Ya, sekarang kita lanjut nih, kalau misalnya nggak ada yang bingung lagi, kita lanjut ke metode-metode dalam berpidato. Masih di halaman 97, modul 90, halaman 97 tentang menyusun teks pidato, yang bagian bawah tuh. Setelah mengetahui bagian dalam naskah pidato, kemudian kita akan belajar metode-metodenya. Di buku ini mengatakan ada 4 jenis dalam perpidato, yaitu pertama adalah metode impromptu. Nah, ini metode yang pertama, yaitu berpidato berdasarkan kebutuhan tanpa persiapan yang memadai. Jadi misalkan langsung ditembak nih, langsung ditunjuk. Kayak tadi aku, langsung, ya ayo Mbak Julia, kayak misalkan dalam event Kartini, berpidato, ngobrolin apa. Nah, kan udah ada pikirannya, oh aku akan ngomongin ini. Nah, langsung nih ditunjuk, langsung berpidato di depan orang. Itu yang metode pertama. Jadi paling enggak yang pertama kita sudah tahu event ini, lalu kita mau ngomongin apa, berpidato tentang apa, tanpa persiapan yang memadai. Yang kedua, metode memoriter atau menghafal. Langkahnya itu kita menulis naskahnya dulu, lalu kemudian kita menghafal. Kalau metode yang ketiga, jadi metode yang ketiga namanya metode naskah.
Kita menulis naskah, kemudian kita membaca yang ke depan. Kalau yang metode yang kedua itu kita menulis naskah kemudian menghafal, terus naskahnya ini nggak dibawa loh ke depan, nggak pakai naskah, jadi makanya kita hafalin. Kalau yang metode ketiga ini kita nulis naskah kemudian dibawa. Biasanya pernah lihat ini nggak? Ehm, Pernah ya lihat Pak Presiden, Pak SBY waktu itu tentang apa ya waktu itu saya lupa pidatonya. Pokoknya beliau membawa naskah teks. Biasanya kalau pidato-pidato yang harus membawa teks itu biasanya pidatonya panjang dan mungkin contohnya seperti ini laporan pertanggungjawaban yang waktu beliau mau pindah periode itu. Nah, beliau kan membaca di podium memakai teks. Nah, itu contohnya yang nomor 3. Kalau yang nomor 4 itu metode ekstemporar. Dia menulis tapi cuman outline-nya aja. Jadi cuman pertama saya akan membicarakan tentang perkembangan penggunaan bahasa Inggris di Indonesia. Kedua, saya memberikan contoh bahwa bahasa Inggris digunakan dalam berbagai bidang. Kemudian yang ketiga, saya akan menjabarkan tentang pentingnya penggunaan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan negara lain, misalkan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menulis outline-nya, kita menyampaikan dengan cara yang fleksibel. Jadi kata-katanya itu nanti intinya tetap itu, tapi caranya bisa fleksibel, bisa berubah-berubah sedikit, karena dia ada improvisasi. Nah, keempat metode ini penggunaannya bisa berbeda-beda, tergantung kondisinya. Misalkan kalau langsung ditunjuk, berarti kan kita tanpa persiapan yang memadai. Nah, itu namanya metode pertama. Kalau misalkan metode yang kedua, misalkan kita sudah ditugaskan nih, misalkan Pak Camat besok harus pidato untuk 17 Agustus ya, misalkan. Kalau bisa tanpa membawa teks, Pak. Nah, itu bisa yang nomor 2 atau nomor 4. Nah, sekarang tergantung si pembawa pidato ini, si Pak Camat ini, apakah beliau sukanya benar-benar menghafal, ataukah beliau hanya suka menulis outline-nya, kemudian dia menyampaikan dengan cara yang fleksibel. Nah, yang nomor 3 ini biasanya tentang pidato yang harus benar-benar serius, seperti laporan pertanggungjawaban tadi itu yang presiden akan pindah periode. Itu contohnya metode dalam berpidato. Di halaman 98 itu ada yang di atas ada contoh penggalan teks pidato, tapi ini cuma sedikit, cuman awalnya doang. Ini dia hanya bilang salam sejahtera. Nah, ini kemudian yang kami hormati siapa, kemudian siapa, dan rekan-rekan. Dia menyapa orang-orang dengan jabatan yang tinggi pertamanya, lalu kemudian menyapa rekan-rekannya. Nah, kemudian dia pembukaan. Yang untuk kedua kali kami jajaran Karang Taruna menyelenggarakan acaranya apa disebut. Nah, ini cuma sedikit. Nanti kalau misalkan mau belajar lebih lagi, buka yang contoh pidato yang sudah saya berikan tadi ya. Nah, dari yang metode berpidato ini, ada yang masih bingung? Dari impromptu, memoriter, naskah, dan ekstemporan. Nanti dibuka lagi ya, ini dibaca lagi yang
contoh pidatonya ini. Nah, ini lebih lengkap deh. Dari tema pidato dari pembahasan pidato ini ada yang masih bingung mulai dari awal mulai langkah-langkah membuat pidato, kemudian bagian-bagian dari pidato, kemudian tadi metode dalam berpidato. Apakah ada yang bingung atau mau ditanyakan? Insya Allah enggak, oke. Lalu tadi soal membuat pidato tadi sudah ada gambaran ya. Untuk nanti insya Allah tanggal 8 tatap muka. Oke, nggak masalah, nanti tetap diupload. Ya, jadi TTM dari jadwal yang dipublish 8 Maret. Ya, 8 Maret. Jadi 8 Maret sama 5 April. Nah, untuk yang 8 Maret nanti, rencana saya, seperti tadi, saya ada rencana untuk mengambil nilai. Jadi, saya ingin dengar teman-teman untuk pidato. Nah, soal temanya apa, saya belum pastikan lagi. Tapi kan tadi udah latihan nih, udah saya kasih tembakan-tembakan. Kalau misalkan Sumpah Pemuda ngomongin apa, atau misalkan kalau Kartinian ngomongin apa, kan tadi udah latihan saya tembak-tembak gitu kan. Nah, saya belum nentuin temanya, tapi insya Allah tanggal 8 saya pinginnya itu ngambil nilai untuk pidato. Nanti saya umumin lagi di Facebook. Iya, mau pidato. Mungkin nggak panjang-panjang, durasinya cuma 5-7 menit, nggak harus yang panjang kayak Pak Presiden itu. Kayak ini contohnya ini aja. Kayak tema pendidikan ini kan contohnya mungkin 7-9 menit kalau yang ini. Nah, mungkin kalian bisa yang cuma 5-7 menit. Kan karena nanti juga dibagi orangnya. Sebenarnya sih kalau misalkan orangnya ke-20-nya ini datang, berarti kan saya cuma punya waktu 1,5 jam. Nah, itu pendek. Nah, tapi kalau misalkan orangnya cuma sedikit yang datang, bisa satu orang 10 menit. Jadi mungkin antara 5-8 menit gitu. Nah, yang nggak bisa datang, saya harapin buat video. Ya, nanti saya jelasin lagi di pengumuman selanjutnya. Sekarang saya share dulu ide saya. Oke, jadi masalah pidato masih ada masalah nggak ya ini? Kalau dari saya, malam ini materinya hanya 2 itu. Yang pertama tadi soal membaca tabel atau grafik. Kemudian materi yang kedua, menyusun teks pidato. Dari 2 materi itu grogi. Oh, nggak masalah. Nah, justru itu. Kapan lagi kita bisa ada kesempatan buat berlatih? Kan sebenarnya sekolah itu kan tempat kita mempersiapkan untuk nanti terjun ke masyarakat. Nah, jadi kalau misalkan di sekolah kita udah latihan, udah cuma diliatin teman-teman kita yang udah kenal,
Nah, nanti kalau pada suatu saat ada kesempatan misalkan nih ditunjuk. Nah, kan udah tahu bagaimana caranya. Oh iya, di-share jauh-jauh hari. Iya, makanya saya sekarang ini ngomong dulu ini. Ada ide untuk, halo tes tes, ide untuk eh, tugas yang kedua itu ya, yaitu berpidato. Oke, soal temanya nanti saya upload di Facebook. Saya belum nyiapin temanya mau apa. Jadi pokoknya kalian siap-siap dulu aja tentang berpidato. Nanti secepatnya saya langsung ini sharekan temanya apa. Oke, ada masalah lagi? Ada masalah nggak? Oh, enggak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan yang berhalangan atau telat, berarti saya nanti minta tolong dibikinkan video ini ya, suara, entah suara atau mungkin videonya yang langsung itu, yang apa, yang pakai ngeliatin wajah itu. Nah, tergantung. Nanti saya nggak mau merepotkan juga. Nanti takutnya kalau saya bilang video, ternyata di HP-nya nggak bisa supporting atau gimana. Jadi saya minta suara aja. Kalau misalkan bisa video lebih bagus. Kalau misalkan cuma bisa suara, ya udah nggak apa-apa. Jadi seadanya di device-nya, misalnya di HP atau di tab atau di laptopnya bisanya apa gitu. Bahasa Indo jadwal yang saya terima pagi jam saya lupa jamnya. Seingat saya pagi. Iya, setiap orang harus bikin pidato karena pidato itu tugas kedua, masuk penilaian tugas kedua. Jadi pidato itu adalah tugas kedua. Pidato itu tugas kedua. Loh, percuma dong kalau pidato tapi nggak saya nilai. Jadi pidato itu masuk ke tugas yang kedua. Tugas pertama kan kemarin udah ya, argumentasi, narasi, narasi, salah. Paragraf argumentasi. Nah, yang kedua nanti insya Allah pidato. Tuh. Nah, jadi teman-teman yang lain diusahakan hadir. Nanti disampaikan juga ya ke teman-temannya, walaupun saya tetap upload nanti di FB, saya tuliskan keterangannya dan lain-lainnya. Tapi mohon nanti teman-temannya juga diajak-ajakin ya. Takutnya teman-temannya nggak ngeh atau nggak suka buka FB-nya, jadi nggak baca notifikasinya, terus kehilangan informasinya. Nah, apa ini sambil baca kan kalau pidato, sebenarnya saya berharapnya pidatonya nggak pakai teks, tapi yang lancar gitu loh, yang jadi di rumah sudah bikin dulu, kemudian nanti waktu di KDI tinggal dibacain. Nah, ini bisa yang menghafal, benar-benar menghafal full dari awal, dari salam sampai pembuka penutup sampai titik komanya dihafal kalau memang suka, atau suka yang metode yang keempat, yaitu
membuat pikiran outline-nya itu secara garis besarnya lalu disampaikan fleksibel. Nah, sebenarnya harapan saya waktu maju ke depan nggak boleh bawa teks. Tapi kalau misalkan bawa teks dengan misalkan karena sibuk nggak sempat ngafalin atau gimana, oke saya bolehkan bawa teks. Tapi nggak boleh dilihat melulu. Terus kita yang dengerin dicuekin. Nah, saya maunya gitu. Oke, bawa teks boleh, tapi jangan dilihat terus teksnya. Jadi misalkan ngintip-ngintip sedikit, oke lah, boleh, masih saya terima. Tapi kalau misalkan terus mukanya ngeliatin teks terus saya sama teman-teman yang lain dicuekin, wah, nggak boleh. Gimana? Jadi saya harapin memang di rumah itu sudah menulis naskahnya, mau naskah full, atau mungkin mau cuman outline-outline-nya aja, terus nanti disampaikan secara fleksibel, terus ada improvisasinya gitu boleh. Tapi kalau misalkan langkah terakhir masih grogi atau mungkin sibuk atau gimana, oke saya bolehkan bawa teks, tapi dengan catatan please kita yang dengerin jangan dicuekin. Jadi boleh ngintip dikit-dikit tapi jangan terus-terusan gitu. Gimana? Kayaknya menurut saya sih udah oke nih, win-win solution. Oke. Oke, kayak nanti saya mungkin temanya tentang ini sih apa? Tentang kalau misalkan kalian disuruh pidato pada saat eventnya itu peringatan Hari Kartini. Ya, yang nggak bisa hadir buat rekaman pidato. Itu tugas kedua. Bisa kan ya kan sekarang HP kan udah ada perekam itu kan macam-macam, entah perekam suara entah perekam video, terserah yang mana yang bisa. Saya nggak berani maksa kalau video, nanti takutnya ternyata nggak bisa video. Ya, temanya nanti saya peringatan Hari Kartini nanti saya tulis lagi di Facebook. Durasinya cuma sebentar kok, 7 menit aja, 5 sampai 7 menit. Dikirim kemana? Dikirim ke email. Itu masih lama, Mbak. Nanti apa yang pidato itu deadline-nya masih tanggal 8 Maret gitu. Masih. Jadi teman-teman masih punya waktu buat mempersiapkan, nggak harus buru-buru. Sekarang kan masih tanggal 16. Itu masih yang untuk 8 Maret, tapi saya ngingetin dari jauh-jauh hari gitu. Jadi biar nggak kaget, biar nggak shock, biar nggak grogi. Oke. Kalau saya sih, kalau dari saya materinya sudah cukup sampai situ. Kalau misalkan terus tugasnya nanti lebih jelasnya akan saya tulis dan share di Facebook, jadi semuanya bisa tahu. Deadline-nya juga masih lama kan, mungkin yang paling dekat lagi yang argumentasi. Cuman yang pidato ini sudah saya sounding dulu, sudah saya umumkan dulu karena memang butuh persiapan kan, untuk biar nggak ngeredek tadi itu. Oke, kalau gitu masih ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akhiri. Udah pukul 11.15 juga kan? Kan jadwalnya memang hari ini 3 SKS dari pukul 9 sampai pukul 11.15. Berarti udah jelas ya tadi. Tadi hari ini kita belajar soal cara membaca tabel atau grafik. Udah jelas semuanya bagaimana cara paling
banyak, paling sedikit, membandingkan, kemudian peningkatan, penurunan, kemudian kalau meningkat berapa persen. Itu udah jelas. Terus tadi membuat teks pidato, sudah jelas ya, mulai dari langkah-langkah membuat teks pidato, kemudian bagian teks pidato, kemudian metode-metode berpidato, kemudian tugasnya tadi juga udah jelas. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.